Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Sebagaimana nanti pada tanggal 17 Agustus tahun 2023 ini, kereta cepat Jakarta-Bandung akan segera diresmikan. Nah, salah satu yang sangat penting adalah akses menuju ke stasiun. Stasiun yang ada di kota Jakarta berada di sekitar sini, yaitu di Halim. Ya, jalan ini adalah Jalan Dai Panjaitan dan tadi barusan itu adalah Jalan Kalimalang, ya, atau Jalan Laksmana Malahayati. Untuk menuju ke arah stasiun Halim, ya, sebenarnya ada 3 cara. Yang pertama bisa naik LRT Jabodebek, turun di stasiun LRT Jabodebek Halim. Yang kedua bisa lewat tol, ya, mungkin aksesnya belum juga kelihatan yang kita perhatikan sejauh ini. Yang ketiga lewat akses jalan biasa. Jalannya di mana? Ada di sini, persis di samping kita ini. Nah, untuk menuju ke stasiun Halim, ya, di jalan yang ini memang agak sedikit tricky. Jadi menjelang terowongan dari arah utara atau dari arah Kalimalang atau dari arah Kampung Melayu Jatinegara, pas sebelum terowongan ke kiri. Jadi di sini sedang ada proses pelebaran dari jalan akses menuju ke stasiun Halim. Tampak tadi di bagian depan ada satu ekskavator mini saja, ya, karena memang pekerjaannya adalah pembongkaran kemudian mungkin pelebaran. Nah, kalau kita perhatikan di sini terdapat barrier beton, ya, dipergunakan untuk membatasi area yang akan dilebarkan dengan jalan yang sudah ada. Nah, dari beberapa komentar dan juga masukan dari sahabat On Road Indonesia bahwa jalan ini sebenarnya cukup sempit, ya. Mungkin dari itulah dilebarkan, lalu perlu akses yang lebih nyaman juga, karena di sini kita perhatikan lagi, ya, banyak yang parkir modelnya mungkin seperti ini, ya, contohnya. Kemudian di bagian beberapa belokan itu juga cukup kecil. Nah, sedangkan akses menuju ke stasiun sebenarnya adalah akses yang harusnya cukup leluasa, cukup lebar dan nyaman, ya, untuk para pengguna dapat melewatinya tanpa banyak gangguan, apalagi harus mengejar waktu dan seterusnya. Ditambah lagi stasiun Halim ini adalah stasiun kereta cepat yang menghubungkan antar kota, ya, yang saat ini masih ke arah Bandung tapi nantinya akan dilanjutkan ke arah Surabaya sesuai dengan rencana dari Pak Menteri Perhubungan, ya, yang sempat menginformasikan seperti itu. Ya, semoga itu dapat menggerakkan, ya, perekonomian lebih baik untuk percepatan pertumbuhan dan akselerasi ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Ini titik paling ujung yang kita bisa masuk di sekitar sini, ya, karena di sana jalannya sudah ditutup. Nah, di ujung sana itu nanti akan ada semacam flyover, ya, yang kita lihat dari salah satu sahabat kita Beko Asli, ya, informasinya sedang juga dikerjakan pemasangan girder, lalu juga pengecoran, dan nantinya akan tersambung ke sini. Plus satu lagi, kalau kita perhatikan di sana jalannya masih banyak tertutup dengan pepohonan, ya, tapi itu pekerjaan yang tidak begitu berat lah untuk dilakukan, ya, merapikan pohon, kemudian memperbagus jalan dan lainnya. Yang paling penting adalah memperlebar jalan ini karena akan menjadi akses banyak kendaraan yang tidak menggunakan tol dan tidak menggunakan LRT Jabodebek, ya. Nah, seperti informasi sebelumnya, malah ada satu master plan, ya, waktu itu sempat akan ada akses langsung dari Kalimalang, tapi itu belum kita lihat saat ini. Yang ada adalah pekerjaan di sini. Tadi pada saat belokan di depan hotel, ya, itu ada tulisan pekerjaan dari akses stasiun Halim, ya. Nah, nantinya si angkutan-angkutan yang akan lewat sini adalah angkutan-angkutan kota, kemudian juga ada feeder busway yang akan digabungkan dengan stasiun sebagai bentuk penunjang, ya, pengumpan dari akses menuju ke stasiun, misal dari lapangan udara atau bandar udara Halim Perdana Kusuma, atau dari arah PGC, ya, atau mungkin dari arah Bandara Soekarno-Hatta. Nah, kemudian lagi angkutan-angkutan lain yang sudah terintegrasi, mungkin angkutan umum, angkutan kota Jaklingko, dan juga seperti ini nih ojek online, ya, misal seperti itu, atau juga para pengendara kendaraan roda 2 yang tentunya tidak akan mungkin masuk ke tol dan juga tidak mungkin roda 2 menggunakan LRT, ya. Nah, di bagian
depan kita di sini juga yang bagian kiri ini kita lihat masih ada memang warung-warung ya, kemudian juga ada bangunan-bangunan. Ini kita tidak tahu apakah akan dirapikan. Cuman yang jelas yang di kanan ya, yang di kanan ini sudah mulai dilebarkan dan ditutup dengan barrier beton serta panel di bagian atasnya merah putih. Area masuknya mungkin penandanya adalah area SPBT ya, dari komplek Kemhan yang ada di sini. Ya, si SPBT itu stasiun pengisian bahan bakar TNI nampaknya ya. Baik, di depan sana ya itu ada satu ekskavator yang melakukan pekerjaan dan masih dalam pemecahan, atau nampaknya itu ekskavator breaker yang kecil ya, biasanya dipergunakan di HR Rasuna Said untuk memecahkan batu-batu yang ada ataupun beton-beton yang ada untuk pelebaran akses. Baik, kita akan melihat yang sisi tol ya, karena untuk LRT Jabodebek sampai saat ini kita juga belum dapat konfirmasi ikut uji coba terbatas, walaupun kita sudah berhasil melakukan pendaftaran. Nanti kalau misalnya bisa kan kita bisa lihat lebih detail ya di sisi LRT stasiun yang ada di Halim, walaupun tidak bisa berhenti. Nah, kita akan lihat dari tol untuk menuju ke tol ya, di samping jalan tadi. Sebenarnya untuk para pengguna yang dari Kalimalang, Jatinegara, Kampung Melayu, kalau tidak ingin lewat jalan yang tadi misalnya ya, bisa juga menggunakan tol kendaraan roda 4 ya, masuknya dari arah Cawang sini, lalu nanti akan ada akses menuju ke dalam stasiun. Nah, aksesnya dari mana itu kita juga belum bisa lihat ya, karena di sini kita hanya bisa memantau pekerjaan-pekerjaan yang ada di sekitar sana. Untuk para pengguna yang dari arah Pancoran ya, dari arah misalnya Dewi Sartika, Otista menggunakan kendaraan roda 4, mungkin lebih baik menuju ke arah tol ya, nanti baru masuk ke dalam area stasiun. Nah, untuk tarif itu belum tahu berapa, yang jelas tarif keluar di Pondok Gede Barat ataupun Pondok Gede Timur adalah Rp4.000, mungkin akan disamakan atau mungkin lebih kurang dari itu, misalnya 2.500 ya misal. Nah, dapat melewati jalan yang ini ya. Kalau ke kanan kan kita ke Bandara Halim Perdana Kusuma, tapi lurus ke arah masuk tol Jakarta Cikampek ya, ataupun yang dari tol dalam kota dari arah Semanggi, dari arah Pancoran, ikuti saja tolnya dan nanti akan ada di bagian kiri akses menuju ke arah stasiun ya. Pertama kita menduga ada di sekitar pintu masuk kendaraan proyek ya, cuman itu terlalu menikung untuk dari arah tol dalam kota. Nah, akses menuju ke tadi Jalan DI Panjaitan ada di seberang sana, hanya saja di sini tertutup oleh pepohonan. Namun kalau pepohonannya bisa dibuka ya, di sana sudah ada girder-girder, kemudian juga sudah ada jalannya sedikit menanjak ya, sedang dikerjakan. Nah, untuk menuju ke tol ya sama seperti ini, kita akan mengikuti arus seperti biasa, kendaraan yang dari arah Cawang menuju ke arah Jakarta Cikampek ya. Yang di bagian kanan ini adalah arus kendaraan yang baru saja dari tol dalam kota. Nah, tadinya kita menduga yang ada di sini ya, yang ada di pinggir sini. Tapi itu kemungkinan tidak ya, karena terlalu crossing dengan arus kendaraan yang tol dalam kota untuk masuk ke sini, bertemu dengan arus kendaraan yang masuk tol dari arah Cawang tadi ya, seperti yang kita masuki. Tampaknya ada yang di bagian depan sana ya yang sedang dikerjakan, mungkin itu kita pantau bersama. Nah, untuk LRT Jabodebek ya ada di bagian atas ini, kemudian sudah ada bangunan penghubungnya juga di samping stasiun LRT Jabodebek di bagian atas, lalu ada Sky Bridge yang menyambungkannya sampai ke stasiun. Tentunya itu memudahkan pengguna ya, tidak lagi keluar kemudian lagi ke jalan ya dan seterusnya lah, tapi langsung antar stasiun, tinggal melakukan mungkin tapping atau validasi atau pembelian tiket dan seterusnya. Nah, di sini ada sedikit pekerjaan ya, ditutupi dengan beton-beton dan juga semacam seng ya, seng warna hitam kuning panas seperti itu. Nampaknya mungkin ini adalah akses menuju ke arah tol. Menuju ke arah stasiun yang ada di tol, karena dengan
akses yang di sekitar sini, tentunya manuver arus kendaraan dari arah tol dalam kota lebih mudah lah ya, mengambil kiri daripada yang tadi pas pada saat masuk dan ketemu crossing dengan arus kendaraan dari Cawang. Baik, terima kasih dukungan sahabat semua ya, kita pantau semoga kereta cepat Jakarta Bandung ini membawa dampak positif bagi perekonomian Indonesia dan mobilitas masyarakat ya, dari Jakarta ke arah Bandung dan sebaliknya. Salam sehat, Indonesia makin maju.